wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati segenap jajaran takmir Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah, dan juga segenap para asatidzah, para ustadz, para tokoh masyarakat, dan tidak lupa pula segenap para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini insyaallah semakin menambah keberkahan kita dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini Allah telah memberikan kebaikan yang luar biasa kepada kita semua, yaitu untuk dapat hadir sholat isya berjamaah, dilanjutkan insyaallah dalam sholat tarawih. Semoga ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu kita semua ketahui bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu luar biasa. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sangat istimewa. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya al-khawfu war raja janahani ila kulli maqamin mahmud. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya ada dua hal yang dapat mengangkat derajat orang tersebut di maqam yang tinggi atau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Al-khauf war raja. Yang pertama, orang tersebut memiliki sifat khauf, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki sifat roja, yang mana roja ini selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini mempunyai dua sifat ini, insya Allah dia bakal memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau tentang khauf, tentang takut kepada Allah, mungkin banyak kita sudah dengar ya. Bagaimana adabnya begitu pedih, bagaimana siksa nerakanya yang begitu pedih kalau kita bermaksiat kepada Allah. Tetapi mungkin banyak atau jarang kita tahu bahwasanya pengharapan kepada Allah ini juga tidak kalah besarnya. Semakin kita mengharap kepada Allah, semakin baik pula Allah kepada kita. Semakin kita mengharap kepada Allah, semakin baik pula apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ayyuhal ahbab yang dirahmati oleh Allah, Allah itu seperti yang saya katakan tadi, kasih sayangnya kepada kita sangat luar biasa. Beliau itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengharap kepada kita untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Ramadan, salah satu julukan bulan Ramadan ini adalah syahrul taubat. Bulan bertaubat, bulan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu julukannya adalah syahrul taubat, bulan pertaubatan. Artinya apa? Artinya Ramadan merupakan satu momen yang mana momen tersebut untuk kita kembali mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ahbab yang dirahmati oleh Allah, kita tahu banyak kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat rahmat kepada hambanya, sangat memenuhi kasih sayang kepada hambanya. Contoh bahwasanya Allah di dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah mengatakan kepada hambanya melalui lisan Nabi Muhammad SAW, qul, katakan ya Muhammad kepada segenap hamba-Mu, katanya Allah Ta'ala, bukan hanya kepada umat Islam, kepada semua hambanya Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah memanggil hambanya dengan sebutan ibad, dengan sebutan hamba, panggilan kasih sayang, seperti halnya seorang ibu atau seorang orang tua memanggil kepada anaknya. Qul ya ibadiyalladzina. Kita ini yang banyak maksiat seperti ini, yang tidak luput dari dosa, yang kerjaannya setiap hari hanya maksiat sama Allah, itu sama Allah Ta'ala masih diingatkan dengan panggilan ya ibadiyalladzina. Wahai hamba-hamba, bertanya Allah Ta'ala.
masih dikasih sayang dengan panggilan hamba. Nabi Muhammad SAW itu memiliki nama yang banyak dari Allah. Di antara nama Nabi Muhammad ada nama Toha, ada nama Yasin, ada nama yang lain-lain. Tetapi nama atau julukan yang diberikan Allah yang paling disukai oleh Nabi Muhammad adalah ibad, adalah abdu, seorang hamba. Ini adalah kalimat yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu kita ahli maksiat, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kita tahu setiap hari mungkin sehari ini saja berapa kesalahan kita, berapa kita ngomongin orang hari ini, berapa kita berbuat salah sama Allah Ta'ala. Mungkin hari ini sudah banyak, tetapi Allah Ta'ala masih manggil kita dengan sebutan ibad, dengan sebutan hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala, yang mana kalian semua telah melewati batas. Ini Allah mengkhitab, mengajak bicara orang-orang yang ahli maksiat. Artinya asrafu ala anfusihim, yang mana diartikan oleh para ulama, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah ibadah, dia tidak pernah puasa, dia tidak pernah berbuat kebaikan. Itu sama Allah Ta'ala masih diajar. Apa katanya Allah Ta'ala? La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan yang namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini panggilan Allah kepada orang yang ahli maksiat. Bagaimana dengan kita yang sekarang ini hadir untuk ibadah nyembah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh luar biasa sayangnya Allah. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran yang lain, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, ketika beliau diperintahkan untuk mengajak Fir'aun ini, kesalahan Fir'aun seperti apa sudah? Ya, sudah aku Tuhan, aku segalanya sudah, sampai berbuat maksiat segitu besarnya. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun untuk datang kepada Fir'aun untuk mengajak Fir'aun, apakah dengan kata-kata yang kasar? Lah. Apakah dengan sikap yang jelek? Tidak. Apakah dengan sifat yang kasar? Tidak. Tetapi apa katanya Allah Ta'ala? Faqula lahu qawlan layyina. Musa, Harun, kamu datang kepada Fir'aun, tolong kasih kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Mungkin Fir'aun itu bakal taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ahbab, kesempatan kali ini kita di bulan Ramadan disebut sebagai syahrul taubah. Tempatnya kembali, momen, ayo kita perbaiki diri kita. Yang dulu sudah maksiatnya banyak, momen sekarang ini kita kembali sama Allah. Dulu yang sering tidak sholat, mungkin dengan hadirnya bulan Ramadan kita semakin rajin untuk sholat. Mungkin dulu dengan agenda-agenda ataupun segala sesuatu kita yang maksiat sama Allah, di bulan Ramadan ini jadikan momen untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu kasih sayang Allah besar kepada kita. Kasih sayang Allah luar biasa kepada kita. Di bulan Ramadan, saya ingatkan dua ibadah penting di bulan Ramadan. Jangan sampai setidaknya dua ini jangan ditinggal. Apa yang pertama? Tentu tentang ibadah puasanya. Kalau sholat, puasanya sudah wajibnya, tidak boleh ditinggal, ini wajibnya untuk kita. Yang kedua, ini mungkin banyak orang lalai. Apa? Al-Qur'annya. Sampai jenengan atau antum harus tahu bahwasanya Al-Quran ini juga penolong kita nanti di hari kiamat. Sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW, As-siyam wal Quran yashfi'ani li'abdi yawmal qiyamah. Quran dan juga puasa nanti di hari kiamat, berdua ini yang bakal menolong kita nanti, ngasih syafaat kepada kita. Ketika Allah bakal menyiksa seorang hambanya, kemudian hamba tersebut rajin ngaji, rajin puasa, maka dua hal ini bakal datang kepada kita dan bilang kepada Allah, ya Allah, saya sebagai puasa dan juga sebagai Al-Quran, saya ingin menolong orang ini. Kenapa? Karena orang ini dulu di dunia senantiasa rajin untuk membaca saya, senantiasa rajin ketika datang bulan Ramadan. Maka ayo ahbab, hati-hati. Kenapa? Nabi Muhammad pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Muhammad akan naik ke atas mimbarnya, beliau didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memberikan 3 perkara kepada Nabi Muhammad SAW. 3 doa, yang mana doa ini langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebutkan satu saja. Yang ini tentang puasa. Apa? Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, apabila di bulan Ramadan nanti ada orang yang memusuhi bulan Ramadan, artinya memusuhi, dia tidak mau ibadah sama Allah, dia maksiat sama Allah, dia lalai terhadap bulan Ramadan, katanya Jibril apa? Tolong aminkan bahwasanya dia nanti bakal pasti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lalai terhadap Ramadan. Perlu diketahui, Nabi Muhammad adalah orang yang paling tidak ridho kalau seandainya hambanya masuk dalam neraka.
Nabi Muhammad paling tidak ridho. Bahkan setiap malam Nabi Muhammad nangis. Kenapa? Agar takut umatnya semuanya masuk neraka. Tetapi untuk urusan Ramadan Nabi Muhammad tidak toleransi. Nabi Muhammad tidak toleransi, Bapak. Begitu malaikat Jibril mengatakan seperti itu, Nabi Muhammad bilang apa? Amin. Semoga diijabah oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu di bulan Ramadan jangan musuhi bulan Ramadan. Ayo, yang wajib, yang penting, yang wajib kita kerjakan. Sholatnya, puasanya, zakatnya nanti ketika datang waktu lebaran. Pokoknya ibadah wajibnya jangan ditinggal. Kemudian apa? Nanti dikerjakan yang sunnah-sunnahnya. Ini untuk melengkapi kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah, Mbak. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Mungkin banyak di antara orang-orang ahli kubur mereka menangis ketika bulan Ramadan. Berapa banyak para ulama ketika di akhir bulan Ramadan mereka menangis. Dan ditanya oleh para santri, kenapa wahai Syekh engkau menangis? Karena Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan bakal datang lagi, tetapi belum tentu kita yang bakal menemui bulan Ramadan. Maka jadikan bulan Ramadan sebagai ajang untuk kembali kepada Allah, dan semoga kita semua semakin kembali kepada Allah, dan insya Allah nanti bisa ketemu dengan bulan-bulan Ramadan lagi, dan semua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dari saya kurang lebihnya. Ini gimana? Oh, ada 2 pertanyaan. Ada hadiahnya mungkin. Oh, insya Allah bingkisannya besar. Betul. Semoga berkah ini insya Allah ya. Saya kasih pertanyaan untuk jamaah ini, bukan untuk ustadznya. Untuk ustadznya dapat pasti. Kalau masalah Muhammad. Pertanyaan pertama, tadi saya menyebutkan 2 hal yang kalau dimiliki sifat sang manusia ini derajatnya bakal diangkat tinggi oleh Allah. Sifat apa? Saya tidak berani pilih, nanti disalahkan saya. Biar jenengan aja yang milih. Nah, apa? Khauf dan roja, perasaan takut dan juga mengharap. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadiahnya sarung BHS. Yang kedua, tadi saya menyebutkan bulan Ramadan ini juga punya julukan. Sebagai bulan apa? Oh, enak kan, Pak? Yang mana? Ya, silakan. Untuk Syahrul Taubah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lebih ringan kayaknya ampupan ini. Bocor ya. Semoga barokah insyaallah. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.